menjual kemiskinan supaya bisa dapat anggaran itu menurut saya langkah yang tidak tepat. Langkah yang tepat itu bagi saya adalah menyusun program strategis seperti yang saya bilang tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Kabar Palu. Saya informasikan memang beberapa waktu lalu kita sedikit vakum karena sedikit ada pembenahan baik manajemen terus studio kita, dan kita langsung hadirkan saat ini tamu pertama kita sejak vakum. Beliau adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Donggala. Kenapa saya tertarik beliau? Karena beliau adalah seprofesi dengan saya di bidang jurnalis, dan beliau adalah senior saya. Ya. Senior saya ini. Senior jauh, dan urusan-urusan yang begini beliau adalah pakarnya. Tapi kita tidak bicara soal ini, kita cuma bicara soal bagaimana visi beliau dari seorang jurnalis. Tapi sekarang masih menggeluti jurnalis. Saya istirahat. Oh, istirahat. Tapi menulis masih bisa. Masih menulis masih. Ya, dari seorang jurnalis itu saya dengar tiba-tiba langsung menjadi seorang politikus. Beliau adalah Adha Najamuddin. Kalau sekota Palu dan Sulawesi Tengah itu sudah pasti kenal. Sudah kenal itu. Oke, Bung Adha, terima kasih telah hadir di Kabar Palu. Semoga sehat. Sebagai seorang jurnalis, mungkin saya cuma ingin mengorek sedikit bagaimana perjalanan yang tadinya saya tahu saya itu di kantor berita Antara. Asik menulis politik, menulis apa saja, bahkan menulis buku. Beliau telah menulis beberapa buku. Sekarang sudah menjadi seorang politikus. Artinya saya tidak tahu apakah ini naik tingkatan atau banting setir. Yang pasti beliau punya cerita sendiri. Saya boleh minta untuk berbagi pengalaman, Bu. Baik, terima kasih sahabat saya awal. Saya mengapresiasi podcast ini. Sangat bermakna, dan saya kira ini bagian dari pendidikan untuk publik. Saya kira jurnalis itu sebetulnya dunia saya. Kenapa saya tertarik dengan jurnalis? Karena jurnalis itu hemat saya adalah kontrol sosial. Ya. Apalagi secara ideologi kita banyak diajarkan untuk kritis terhadap bangsa dan negara ini, termasuk daerah ini. Kurang lebih 30 tahun saya menjadi penulis. Cukup lama ya. Bahkan di radio pernah, di TV pernah, di online pernah. Terakhir kali saya berkarir di kantor berita Antara. Sebagai kantor berita berkelas dunia, tentu ini kebanggaan tersendiri bagi saya secara pribadi. Tetapi belakangan saya berpikir bahwa dari banyak karya, dari banyak kritik, dari banyak pikiran-pikiran, diskusi-diskusi yang kita lakukan sebagai jurnalis, sepertinya saya harus melakukan langkah baru, yakni dengan cara eksekusi langsung. Saya tertarik dengan dunia politik, bahwa politik itu tidak lagi kita harus berwacana, tapi bagaimana dengan politik kita melakukan perubahan. Menulis sebetulnya tujuan kita adalah melakukan perubahan, melakukan perbaikan. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang lurus, dari yang bengkok menjadi lurus, dari yang tidak sejahtera menjadi sejahtera. Itu sebetulnya cita-cita kita sebagai orang jurnalis. Tetapi saya melihat perlu intervensi langsung. Pindah wadah. Tapi sebetulnya misi kita tetap sama. Sama ya. Sebagai seorang politisi, sebagai orang yang bercita-cita untuk melakukan perubahan melalui dunia politik, saya memilih jalur ini, didukung dengan jujur, kawan diskusi, sahabat, Pak Ahmad Ali. Dan tiba-tiba Pak Ahmad Ali mempercayakan saya untuk menjadi ketua partai. Tentu ini amanah. Dan saya penuh dengan pertimbangan matang, saya terima, dan saya akhirnya mundur dari menulis,
dari karir jurnalis saya, dan saya sekarang lebih banyak terjun ke masyarakat, langsung melihat kondisi, mendengar, merasakan apa sebetulnya yang terjadi di masyarakat ini. Kemarin kita di jurnalis juga begitu, turun lapangan, melihat kondisi, melihat fakta, karena yang kita harus tulis itu adalah fakta. Gitu. Di sisi lain juga dalam karya-karya kita juga harus melihat fakta itu sebagai sebuah cerita yang menarik untuk kita buat dalam satu buku misalnya. Nah, inilah kondisi yang sedang kita hadapi. Ternyata setelah saya keliling dari desa ke desa, problem kita di daerah ini sangat banyak sekali. Dan ini menjadi tantangan saya sebagai seorang politisi. Ya mungkin saya jujur, saya junior di politik, tetapi setelah saya menyelami dan banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar dan merasakan langsung kondisi realitas masyarakat kita, sepertinya saya harus melakukan sesuatu yang, dan butuh komitmen yang kuat untuk melakukan sebuah perubahan, ya seperti cita-cita partai yang hari ini saya nakodai di Donggala sebagai partai restorasi dan perubahan. Iya. Ya, kalau saya lihat memang visinya sebenarnya sama. Kalau di jurnalis itu bukan juga punya keterbatasan, tapi kan ada aturan. Mungkin buat listing ini untuk turun mendengar langsung. Tapi kalau ini saya lihat memang ya karena panggilan partai memang harus turun untuk rakyat, itu membuat Anda mungkin lebih leluasa mau kemana saja, mau dengar siapa saja, itu mungkin yang bikin bisa. Sebetulnya sama ya. Di jurnalis itu kita butuh kepekaan sosial. Di politik juga kita butuh kepekaan sosial. Kenapa? Karena kita menghadapi masyarakat. Di politik ini juga kalau kita tidak peka dengan kondisi realitas yang ada, cuek dan tidak memberikan gagasan terhadap apa yang sedang dihadapi masyarakat kita, maka sama saja kita sebagai jurnalis yang tidak berkarya. Menentukan jurnalis itu dia disebut jurnalis atau tidak kan harus ada karyanya. Maka politisi juga diuji kepekaan sosialnya, diuji kepeduliannya, diuji kemampuan berpikirnya, diuji segala sumber daya manusianya itu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk daerah ini, untuk bangsa dan negara ini. Jadi politisi itu sama pengabdian. Di jurnalis itu juga adalah pengabdian. Nah, tinggal sekarang kita menempatkan hari ini politik itu ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Nah sekarang bagaimana dengan kekuasaan itu kita bisa melakukan perubahan. Betul. Nah, jadi politik itu akhirnya adalah kesejahteraan. Kenapa? Karena dengan kekuatan politik bisa mengeluarkan kebijakan. Kebijakan mana? Kebijakan yang berpihak pada kepentingan orang banyak, pada kepentingan publik, pada kepentingan masyarakat. Apalagi dengan kondisi daerah yang hari ini yang saya hadapi, jujur secara statistik kita tahu bersama, ini bukan lagi rahasia, tetapi Kabupaten Donggala itu adalah daerah termiskin di Sulawesi Tengah. Bayangkan, hampir 17%, 16,30%. Nah, tentu kita butuh pemikiran, butuh sentuhan, butuh kebijakan politik. Bagaimana kita dorong kebijakan apa yang akan dilakukan secara politik sehingga daerah ini bisa lebih maju. Nah, di sini butuh konstruksi berpikir. Kita melihat masyarakat kita ini masalahnya di mana. Donggala itu sebetulnya 39%-nya pertumbuhan ekonominya itu ditopang dari sektor pertanian. Yang lain-lain, jasa, konstruksi, pertambangan itu hanya 16% ke bawah. Tapi yang paling tinggi itu adalah sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini kebanyakan masyarakatnya itu adalah hidup di pedesaan. Nah, masyarakat miskin itu banyak tersebar di desa.
dan mereka mayoritas hidup di sektor pertanian. Hmm. Nah, inilah tantangan kita sebagai seorang politisi, kebijakan apa, pikiran apa yang akan kita berikan kepada daerah ini sehingga kemudian politik itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, hari ini kita didorong misalnya bahwa salah satu cara untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat daerah khususnya di Kabupaten Donggala itu adalah kita harus mendorong sektor pertaniannya. Sektor pertanian itu menjadi kata kunci. Kenapa? Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi ada 39%. Dan statistik menyebutkan bahwa masyarakat miskin yang ada itu tersebar banyak, itu ada di desa. Di 16 kecamatan. Nah, bayangkan sekarang ini tinggal program apa yang kita mau eksekusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Tapi kan, sorry saya potong, persoalan kemiskinan itu adalah persoalan lama untuk Kabupaten Donggala. Dan pembahasan-pembahasan seperti ini, setahu saya, ini juga terus digulirkan. Tapi kan kenyataan sampai sekarang. Ya mungkin karena eksekusinya yang tidak tepat. Penyelesaiannya tidak tepat sasaran gitu. Ya. Saya ngambil contoh. Sebetulnya di Donggala itu kan daerah potensial. Iya. Banyak lahan pertanian yang tidak tergarap dengan baik. Lahan-lahan kosong perkebunan banyak. Kalau Donggala itu kita dorong pembangunannya berbasis kawasan. Ya, kita dorong bagaimana Donggala itu ada kawasan pertanian. Iya. Ada kawasan peternakan. Ada kawasan wisata, ada kawasan perkebunan. Nah, sehingga nanti kalau kita membangun daerah ini berbasis kawasan sesuai dengan potensinya, maka implikasinya itu sangat besar sekali terhadap masyarakat. Sebagai contoh, saya hitung untuk membangun lahan, menggerakkan lahan 1.000 hektar, katakanlah 1.000 hektar per tahun. Iya. Dalam satu hektar itu butuh biaya 5-7 juta setengah. Berarti untuk menggerakkan 1.000 hektar kita butuh 5-7,5 miliar. Ya. 7,5 miliar. Tinggal nanti kita lihat kawasan pertanian itu apa yang mau didorong. Tentu kita melibatkan universitas, orang yang ahli meneliti tanahnya, meneliti sumber daya yang ada di sana, apa yang cocok di kawasan itu. Kalau cocoknya di situ jagung, cabai, ya kita harus tanam cabai, jangan dipaksakan. Cocoknya cabai, tanam bawang atau tanam yang lain-lain, itu tidak cocok berarti. Berarti kita melakukan tidak melakukan penelitian asal rame saja orang tanam jagung, semua tanam jagung, padahal belum tentu, mungkin kondisi lahan itu belum tentu jagung. Nah, kalau 1 hektar dikerjakan oleh 3 orang, berarti setiap tahun kita mampu menggerakkan ekonomi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian real itu adalah 3.000 orang per tahun. Berarti 4 tahun mata anggaran kita bisa menyelesaikan masalah kemiskinan itu 12.000 orang. Berarti kita butuh 4.000 hektar. Selama 4 tahun kita menggerakkan itu. Nah, tapi jangan kita menyerahkan masalah ini semua ke petani. Intervensi pemerintah perlu, badan usaha milik daerah perlu kita gerakkan, sehingga hasil-hasil pertanian itu tidak dibiarkan petani berjuang sendiri mencari pasarnya. Tapi pemerintah harus hadir. Ya. Bagaimana menyediakan pasar melalui badan usaha milik negara, milik daerah ataupun bekerja sama dengan swasta. Nah, ke depan saya berpikir kalau misalnya sektor pertanian kita tumbuh dengan bagus, maka akan kita dorong namanya hilirisasi. Sehingga jagung misalnya kita tidak lagi jual biji jagung, tapi mungkin kita sudah menjual yang namanya tepung jagung karena ada penambahan nilai value. Iya. Kalau tadinya jagung biasa saja itu harganya mungkin 4.000, 5.000 per kilo, tapi setelah kita olah menjadi tepung jagung dan kita bekerja sama dengan industri mana yang kita siapkan untuk pakan misalnya, itu kan ada kenaikan nilai. Bisa 8.000 sampai 10.000 misalnya per kilo. Itu artinya bahwa hilirisasi itu penting, tapi itu langkah selanjutnya. Yang perlu kita tata dulu dari 1.000 hektar per tahun ini
sekian ratus hektar untuk jagung, sekian ratus hektar untuk cabai, sekian ratus hektar untuk tanaman pangan dan horti. Belum lagi misalnya kita mendorong sektor perikanan kelautan juga potensi besar. Iyalah, wilayah pesisir. Wilayah pesisir kita hanya ada 2 kecamatan yang tidak masuk dalam posisi pesisir untuk di Donggala. Nah sehingga 5 sektor menjadi unggulan di Donggala itu sebetulnya ke depan itu harus didorong betul-betul. Pertama pertanian, perkebunan dan kehutanan, terus peternakan, ya. Yang terakhir itu pariwisata. Ya. Nah kalau ini didorong, kita fokus pembangunannya ke arah sana, ya, maka saya yakin masyarakat yang mayoritas petani di Donggala itu, saya yakin itu bisa punya harapan baru untuk bisa ekonominya lebih baik lagi. Itu kira-kira Sekarang saya. Ada juga yang berpikir, bukan anggapan sih, ada yang berpikir bahwa daerah kemiskinan, tingkat ketingginya kemiskinan di daerah itu membawa apa ya, bukan juga keuntungan, tapi ini bisa juga menjadi apa ya, semacam senjata untuk meminta ke pusat bahwa kami butuh dibantu. Iya. Sebetulnya kalau saya sih itu tidak tepat. Menjual kemiskinan supaya bisa dapat anggaran itu menurut saya langkah yang tidak tepat. Langkah yang tepat itu bagi saya adalah menyusun program. Program strategis seperti yang saya bilang tadi, itu misalnya pembangunan berbasis kawasan. Nanti dilibatkan para ahli untuk menilai seluruh kawasan itu dibangun, misalnya kawasan tanaman pangan misalnya. Tanaman pangan paling potensial di Donggala itu ada 2, di Sojol dan Pelas, Sojol Utara, 3. Tapi apa yang terjadi? Produktivitas kita itu sangat rendah, 3,8 ton. Di daerah-daerah lain misalnya di tahu salah di Jawa, di Sulawesi Selatan saja kan 5, 6 sampai 7 ton bahkan. Nah, kalau program kita ini berbasis kawasan terintegrasi, coba bayangkan, kita punya limbah pertanian itu dibakar, sekam dibakar, apa namanya itu, padi itu apa? Jerami dibakar coba. Padahal ini pakan ternak, meskipun dia sudah kering, kan bisa diolah lewat fermentasi apa segala macam, sehingga ini bisa menjadi pasokan untuk pakan ternak kita. Jerami bisa menjadi pupuk dan sebagainya, begitu juga misalnya apa tadi itu sekam misalnya. Nah, kalau kita berbasis kawasan, maka semua pembangunan itu akan terintegrasi. Dan pemerintah pasti akan berpikir jalannya, infrastrukturnya, berpikir listriknya, berpikir produksinya, berpikir sumber daya manusianya, begitu. Nah, bahkan harus ada keterlibatan universitas, harus ada penelitian. Daerah ini kenapa produktivitasnya rendah misalnya? Jangan-jangan pH tanahnya sudah di bawah, sudah 5,5, sudah 5, padahal standarnya misalnya 7 gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah harus terus lakukan pupuk kimia? Atau perlu ada upaya yang serius dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mengembalikan tanah ini supaya bisa normal kembali. Saya tanya sama petani, Bapak kalau buka sawah baru, berapa satu dalam satu petak lah, dalam satu hektar, Bapak bandingkan dengan sawah yang lama? Oh, banyak Pak yang sawah baru. Kenapa? Karena memang tanahnya masih mendukung. Nah, maka problem di sektor pertanian kita misalnya untuk mendorong produktivitas tidak hanya sekedar pengadaan pupuk, tidak sekedar alsintan, tapi juga bagaimana dengan pengetahuan sebagai tempat tumbuhnya padi itu juga harus dipikirkan. Tidak hanya sekedar membangun irigasi, karena kalau produktivitas kita tinggi,
itu sama artinya kita sedang berusaha untuk membuka lahan baru. Nah kalau dia bisa misalnya sampai 7 ton per hektar, kan tidak perlu kita buka lahan baru yang banyak. Karena kenapa? Kita memanfaatkan lahan yang ada, tetapi produktivitasnya yang ditingkatkan. Iya. Nah kita harus banyak belajar ke negara-negara yang sektor pertaniannya maju, misalnya di Cina, di Thailand. Di sana kenapa? Karena di sana tumbuh yang namanya hampir setiap provinsi ada lembaga khusus benih misalnya, sehingga mereka menemukan benih yang bisa menyesuaikan dengan kondisi air. Ada benih yang diciptakan cocok dengan kondisi air garam. Nah, kita yang begitu sehat tanahnya, airnya dari hutan, tapi produktivitas kita menjadi rendah. Berarti mungkin ada problem. Ya, misalnya tadi problem. Nah, problem ini yang Anda bilang ini dari segala macam ya, yang di pikiran Anda. Jangan-jangan juga sekarang itu mungkin ada di pikiran yang sekarang, tapi anggaran mungkin tidak mendukung. Nah, sebetulnya dari sisi anggaran itu, kalau ini menjadi program bersama sebagai kawasan, ya, sebagai program berbasis kawasan, maka ini kan kita bisa ajukan ke pemerintah pusat. Apalagi Donggala ini sebagai pintu gerbang IKN misalnya. Ini bisa menjadi pintu masuk kita untuk melobi ke pemerintah pusat bahwa Donggala perlu dibangun 5 kawasan strategis dan unggulan. Kawasan pertanian, kawasan peternakan. Gitu. Nah, saya berpikir bahwa kalau semua ini terintegrasi, pertanian kita maju, saya yakin sektor peternakan kita juga akan maju. Kenapa? Karena akhir dari proses pertanian itu dibutuhkan oleh peternakan. Akhir dari peternakan itu juga akan dibutuhkan oleh pertanian. Nah, tetapi ini perlu fokus, perlu serius. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau ini terstruktur, terencana dengan baik, punya komitmen yang kuat, dan kita mampu menekan anggaran supaya lebih bermanfaat untuk sektor-sektor real, itu jauh lebih bagus misalnya daripada misalnya kita menganggarkan APBD kita ke sektor-sektor yang ngambang, tidak jelas. Misalnya. Ya, saya tidak perlu nanti ada yang tersinggung lah katakanlah. Tidak. Padahal maksud saya bukan mau menyinggung siapa-siapa ya. Misalnya bukan karena program ini, tapi maksudnya Anda bisa mungkin bicara ke depan tidak perlu yang begini, tidak perlu mungkin yang ya, begini. sebagai contoh ya, yang lagi heboh di daerah kami itu misalnya teknologi tepat guna. Itu kan anggarannya lumayan banyak ya, 4, sekian miliar misalnya. Pertanyaannya, apakah itu lewat studi? Apakah itu sudah dilakukan studi, sudah dilakukan penelitian bahwa memang masyarakat di Donggala sudah penting yang namanya TTG? Misalnya ya. Atau mungkin kita harus menekan belanja-belanja tidak langsung, seperti perjalanan dinas yang terlalu tinggi, makan minum yang terlalu banyak misalnya. Coba bayangkan pertemuan-pertemuan kita. Jadi dari 1,2 triliun APBD di Donggala itu kan kebanyakan kembali ke Palu. Kenapa? Banyak orang kita itu tinggal di Palu, pegawai kita misalnya. Terus rapat-rapatnya juga di Palu. Kenapa di sana tidak ada fasilitas, tidak ada hotel, tidak ada resto, tidak ada yang representatif lah kira-kira, sehingga jangan heran kemudian kalau rapat-rapatnya SKPD itu kebanyakan misalnya di Palu, maka uang yang dari Donggala masuk lagi ke Palu. Padahal mestinya bagaimana Donggala itu bisa menarik uang yang harus masuk ke sana gitu. Nah, coba bayangkan. Ini real dan hari-hari dirasakan oleh ibu-ibu. Setiap hari mas-mas penjual sayur mayur, kan sayur mayur dari kota kan masuk ke desa ini ceritanya. Nah, bisa dibayangkan, saya pernah tanya, ini berapa mas pendapatannya? Ya antara lumayan lah, 300, 400, bahkan sampai 500 ribu. Ada sekitar 20-an kendaraan. Kalau rata-rata 500 ribu,
kali 20 motor yang jual sayur masuk desa, berarti ada 10 juta per hari. Uang ibu-ibu karena beli sayur yang masuk kembali ke Palu. Dibawa-bawa masuk lagi. Iya, karena itu Nah, 10 juta per hari atau sama dengan 300 juta per bulan atau 3,6 miliar per tahun. Padahal belanjanya kan sedikit, 5.000, 10.000, ya kan itu. Tapi kali banyak motor ke sana, kali banyaknya komoditas yang dijual ke sana, iya. setelah diakumulasi ternyata ratusan ribu satu kendaraan. Berarti ibu-ibu kita belanja itu, ya belanjanya, uangnya itu kembali lagi ke Palu, itu ada ratusan juta per bulan. Tapi lucu juga sekarang ini. Artinya tempat sayur mayur itu di desa. Ya itulah makanya saya bilang, kenapa itu terjadi? Ya itu kan pertanyaan kita adalah kenapa itu terjadi? Nah, kenapa? Karena kita tidak mendorong tadi sektor pertanian sebagai unggulan kita. Nah, kalau kita mendorong sektor pertanian, misalnya setiap rumah wajib ya harus ada ricanya, harus ada lomboknya, harus ada buahnya, bayangkan. Sehingga ibu-ibu tidak perlu harus beli cabai dari Palu didatangkan ke sana. Karena kenapa? Di belakang rumah ada cabai, Iya. ada tomat, kan gitu. Nah, tapi kan ini semua dibeli. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa itu tidak dilakukan? Saya menduga pertama karena memang kita tidak melakukan inovasi, tidak mau mendorong bagaimana kita dorong masyarakat kita memberi contoh, kita tidak bantu misalnya fasilitasnya. Masyarakat mungkin butuh bibit unggul, mereka butuh bibit cabai yang bagus, tapi biar beli bibit susah misalnya. Iya. Nah, mereka mungkin butuh pupuk dan seterusnya, butuh bimbingan teknis. Nah, kalau ini digerakkan dengan baik, maka saya yakin dan percaya uang ratusan juta tadi itu tetap beredar di desa sana dan tidak kemana-mana. Artinya apa? Bahwa tingkat peredaran uang yang ada di daerah itu juga semakin tinggi. Iya. Nah, Putaran ekonomi bagus. Ya, putaran ekonomi bagus. Ini baru dari satu aspek kita melihat bahwa memang tanggung jawab politisi Iya. membangun daerah ini berat. Saya mendapat amanah dari partai, mendapat tugas dari partai. Ini bukan pekerjaan ringan. Ini amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban ke saya. Ada waktu kau jadi ketua partai, apa yang kau bikin? Apa sudah kontribusimu yang kau lakukan untuk daerah itu? Gitu. Nah, sama juga dengan kita menjadi jurnalis tadi itu, kembali ke awal bahwa kalau kita menjadi jurnalis harus ada karya, ya kan begitu ya. Ini juga begitu kita menjadi politisi. Jadi sama-sama punya tanggung jawab. Hanya lahannya yang berbeda. Kira-kira begitu. Ya, betul. Kita tidur di tempat yang berbeda, di ranjang terpisah, tapi mimpi kita sama. Iya. Bicara mimpi, sekarang saya mau tanya mimpi ke depan apa ini? Dengan segala macam konsep yang di kepala tadi saya dengar. Ya, mudah-mudahan lah dengan konsep itu siapapun dia nanti ke depan Donggala itu akan lebih baik. Ya, insya Allah lah. Nah, ya miris juga, ada juga bahasa seolah-olah kayak induk yang mati ditinggalkan. Iya. Kan mati melahirkan. Mati melahirkan. Kan kasihan. Iya. Kota bersejarah. Nah, kalau begitu saya cuma mau tanya mau kemana ke depan Han Najamudin dengan perahu yang sekarang di kayu. Ya, saya kira gini ya. Saya masuk sebagai ketua partai itu jelas bahwa partai memberi tugas saya, memberi amanah menjalankan tugas-tugas ini dan harus membesarkan partai karena kita punya cita-cita, punya mimpi, punya visi untuk membangun daerah ini. Sedangkan orang tidak punya partai mau, apalagi orang yang punya partai. Iya. Kan kira-kira gitu ya. Nah, tapi kan kita masih menghadapi situasi politik 2024 ini, kita harus menghadapi pemilu, kita harus menghadapi pilkada, dan akhir dari proses demokrasi ini sebetulnya seberapa baik nantinya dia berdampak terhadap daerah atau tidak.
Karena bayangkan miliaran Pak kita harus keluarkan hanya karena yang namanya demokrasi. Lalu kemudian kalau dia tidak berdampak positif pada masyarakat, berarti sia-sia dong. Uang yang dikeluarkan oleh negara membiayai demokrasi. Betul. Sementara masyarakat berharap dengan adanya proses demokrasi ini ada harapan masa depan yang lebih bagus. Lalu kalau kemudian itu tidak bisa tercipta, masyarakat menjadi kecewa. Nah tentu tugas kita sebagai seorang politisi jangan kecewakan masyarakat. Masyarakat punya punya harapan, punya menggantungkan harapan mereka sama politisi sebetulnya. Nah sehingga bagi saya politisi ini adalah bukan pekerjaan menjadi seorang pekerja politik itu bukan pekerjaan ringan ya, ini punya tanggung jawab yang besar dan tidak saja dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga nanti di akhirat. Betul. Kami kalau bicara ini memang cukup matang karena apa ya kita Ansar itu. Jadi beliau urusan religius itu cukup cukup matang. Oke, mungkin sudah mulai. Oke, saya hanya berpikir bahwa dengan keterangan beliau, dengan visi beliau tadi ini, kita sudah bisa memastikan atau mereka-reka beliau akan kemana ke depan. Ya, yang pasti kita doakan bersama. Amin. Apalagi saya yang merupakan junior beliau, saya pasti berharap kakak senior saya supaya ada yang saya kunjungi. Izin Pak, kan? Nah, kita juga berharap ke depan setelah ini, begitu beliau telah memastikan langkah beliau akan datang. Kabar Palu menjadi tempat pertama untuk menyampaikan aspirasinya dengan visi misi beliau ke depan. Oke, terima kasih senior. Insya Allah kita datang lagi sini, kumpul lagi untuk diskusi. Insya Allah. Yang pasti saya agak grogi karena dibanding beliau artikulasi, karena memang beliau orang radio, orang memang televisi juga. Saya juga. Oke, Bung Ara, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Telah hadir. Bawa. Oke, nanti kita ketemu lagi di Kabar Palu mengabarkan yang pantas dikabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.